wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin rahimakumullah, dan sana pandangan kajian tentang Islam di Minangkabau. InsyaAllah awak lanjutkan sore kini tentang sejarah Islam di kampung awak di ranah Bondokan Duang di alam Minangkabau. Dalam pertemuan sebelumnya awak baca cerita tentang kebangkitan Islam di Minangkabau. Mulai dari kebangkitan yang pertama di masa Padri, kemudian kebangkitan Islam yang kedua atau pembaharuan Islam yang kedua setelah tahun 1900-an. Pembahasan terakhir tentang puncak pembaharuan Islam di Minangkabau yang ditandai dengan 5 hal. Pertama, banyaknya tokoh-tokoh dan para ulama yang lahir dan besar dan mengajar di Minangkabau. Yang kedua, banyaknya sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah, diniyah, tawalib, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Minangkabau. Yang ketiga, banyaknya penerbitan buku-buku, padaran kitab yang sangat luas di Minangkabau, termasuk jual beli buku antara Minangkabau dan Timur Tengah. Yang keempat, banyaknya pengiriman-pengiriman dai dari Minangkabau ke Sumatera, ke Aceh, ke Palembang, berbagai daerah di Nusantara. Dan yang kelima, maksudnya pembaharuan di bidang politik dalam pergerakan dakwah di Minangkabau yang sangat nampak dalam berdirinya Permi oleh Ilyas Yaakob Mukhtar Lutfi, alumni Al-Azhar Mesir. Begitu juga maksudnya pelajaran umum ke dalam sekolah-sekolah yang ada di Minangkabau. Sesuai dengan hukum alam, setelah pendakian ada penurunan. Setelah sampai di puncak, maka yang terjadi adalah kemunduran. Sama juga sejarah umat Islam di Andalus, Spanyol, di Portugis, digambarkan oleh Abu Bakar Ar-Rundi, kulli syai' iza tamma nuqsan. Segala sesuatu kalaulah sempurna maka akan kurang. Dan Abu Hasan Ali An-Nadwi, cendekiawan, ada ulama muslim dari India, pun pernah menyebutkan masyarakat itu hanya terbagi dua, ada kalaunya mundur, ada kalaunya maju. Begitu je awak di Minangkabau sebelum kemerdekaan, awak mengalami kemajuan dari segi keilmuan, dari segi pendidikan. Dan setelah kemerdekaan terjadi kemunduran. Kalau dari segi perjuangan, berarti kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan para ulama telah berhasil memerdekakan dari penjajahan. Alhamdulillah. Namun dari sisi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, setelah kemerdekaan terjadi kemunduran. Dan itu bisa awak lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bergesernya kepemimpinan ulama. Sebelum kemerdekaan, mulai dari zaman Imam Bonjol, bahkan salah satu kesuksesan Imam Bonjol adalah menempatkan ulama sebagai unsur pimpinan di Minangkabau. Begitu juga tokoh utama dari gerakan Padri, Tuanku Nantuo, dia adalah seorang pemimpin di Minangkabau. Semua permasalahan sosial yang terjadi di Luhak dan Tigo Lapeh Karau mengadu ke Tuanku Nantuo. Kok ada yang kemaliangan, pencurian di jalan, yang orang yang menggaduh, dilaporkan ke Tuanku Nantuo. Apalagi setelah Padri. Karena di setiap kampung, di setiap negari yang mengikuti gerakan Tuanku Imam Bonjol, diangkatlah imam, diangkatlah qadi. Ulama telah menjadi pemimpin di tengah masyarakat bersama dengan para penghulu. Sampai menjelang sampai kemerdekaan, ulama tetap menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Ulama berhadap-hadapan dengan penjajah Belanda. Dan itulah awak ceritakan tentang pembaharuan kaum tua, kaum muda.
Ya, ulama terdepan dalam setiap perjuangan. Ulama maka memimpin pemberontakan melawan penjajahan seperti Haji Abdul Manan dalam perang Kamang. Maka setelah kemerdekaan kepemimpinan beralih menjadi pemimpin di tengah masyarakat bukanlah penghulu, bukanlah ulama. Tentu saja pemerintah yang baru berdiri. Maka yang dominan menjadi pemimpin tengah masyarakat, yang mempengaruhi masyarakat adalah pemimpin, pemerintah. Tidaklah ulama dan tidaklah penghulu. Apalagi di awal-awal kemerdekaan terjadi agresi Belanda yang pertama, agresi Belanda yang kedua. Dan itu siapa yang menentang? Para ulama. Karena Buya Hamka adalah panglima pertahanan kemerdekaan untuk Sumatera Tengah, untuk Sumatera Barat. Begitu juga Haji Jalaluddin menjadi wali parang di Malala. Begitu juga Haji Abbas diangkat jadi imam perang, imam jihad di wilayah Minangkabau. Itu ulama. Di satu sisi masih menonjol kepemimpinan ulama untuk melawan agresi Belanda satu ataupun dua. Tapi secara sosial di tengah-tengah masyarakat, posisi ulama itu berkurang dengan adanya pemerintah. Sehingga kaum tua, kaum muda menyadari hal itu. Maka tanggal 10 Desember 1950 selesai agresi Belanda, diadakanlah pertemuan para ulama tentang keprihatinan kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat Minang. Ulama tidaklah menjadi penentu di tengah masyarakat. Kemudian diadakanlah musyawarah tanggal 21 sampai 23 April 1951 oleh ulama-ulama di Sumatera Tengah, Sumbar, Riau, Jambi. Yang dibahas adalah agar setiap komponen masyarakat, pemerintah, ulama, dan pemangku adat melaksanakan fungsi masing-masing. Dihidupkan balik tali tiga sapilin tungku tiga sajarangan. Dan itulah terasa tahun 1950 oleh para ulama. Sehingga gesekan antara kaum tua kaum muda itu agak berkurang di tahun itu. Karena menghadapi perubahan di tengah-tengah masyarakat yang baru merdeka, yang harusnya rasa gembira, rasa bebas, tidak ada penjajah lain. Jadi itu yang pertama. Bergesernya kepemimpinan masyarakat dari ulama dan penghulu kepada pemerintah. Kemudian akibat lanjutan dari itu, kalau sebelum kemerdekaan, ulama memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak. Yang matul sekolahku adalah ulama. Dan itulah sekolah yang sangat banyak di Minangkabau. Maka setelah kemerdekaan, pemerintah pun mendirikan sekolah-sekolah. Dan itu akibat agak panjang, tentu 70-an atau 60-an. Berdirilah sekolah-sekolah negeri dengan segala fasilitasnya. Maka secara perlahan-lahan, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, oleh Tawalib, oleh Perti, mulai berguguran dalam rentangan waktu yang panjang. Itu tampaknya nanti tahun 60-an, 70-an itu lebih tampak. Tapi kalau di tahun 50-an, alun begitu tampak. Kemudian dari tahun 1951, sampai terjadinya pemilu itu yang sangat terkenal, pemilu 1955. Tidak ada hal baru di Minangkabau dari sisi keilmuan. Lembaga sekolah, pondok-pondok pesantren, madrasah tetap bertahan. Maka di tahun 55 waktu pemilu pertama, orang Minang pun aktif dan peran ulama sangat tampak. Maka partai yang menang adalah Masumi sampai hampir 50% ya, 49% suara itu dipilih oleh Masumi yang banyak didorong oleh kaum muda, Ustaz Muhammad Nasir, Haji Mansur, Datuk Palimo Kayo, Bu Rahmah Nyak Jambe, itu berada di Masumi. Ulama-ulama masuk ke Masumi, ya, sibuk dengan politik di tahun itu. Yang nomor 2,
setelah Masyumi untuk hasil Sumatera Tengah adalah Perti yang banyak didominasi oleh kaum tua, sehingga perwakilan jangka pusat adalah Nyak Canduang, Sri Abdul Wahid dan lain-lain. Dan yang menarik, hasil pemilu 1955 nomor 3-nya adalah komunis. Tidak bisa lawak nafikan. Komunis nomor 3, sehingga ada perwakilannya ke pusat dari daerah. Nusa nak sedang pandang rahimakumullah. Lanjutan setelah pemilu terjadilah suatu hal yang memberikan trauma panjang bagi masyarakat Minangkabau, yang membuat mental masyarakat itu semacam ada rasa takut. Itu terjadi PRRI, pemberontakan. Walaupun para pelaku PRRI banyak yang mengingkari, kami tidak memberontak, kami hanya mengoreksi pusat, tapi itu tidak perlu awak bahas. Mayang sawananya, karena itu masalah sejarah, masalah penulis sejarah, biarlah yang lain meneliti. Di masa PRRI banyak didukung oleh para ulama, sehingga setelah datang perintah untuk menyerah dari pusat dan para petinggi PRRI tidak mau menyerah, maka ulama-ulama lari ke gunung-gunung, ke rimbo-rimbo berjuang melawan tentara pusat. Tentara pusat dengan kekuatan itu yang lebih kuat, sementara kekuatan di daerah itu tidak begitu kuat. Berjalan beberapa bulan, lewat setahun peristiwa itu, banyak didukung oleh para ulama, termasuk ulama yang tidak di daerah. Seperti Datuk Palimau Kayo, beliau ada di duta besar di Baghdad, tapi beliau menyatakan mendukung gerakan PRRI, sehingga disiarkan secara luas. Kita bisa baca dalam biografi beliau, biografi Datuk Palimau Kayo. Jadi gerakan PRRI banyak didukung oleh para ulama. Dan awak semua mengetahui akibat dari PRRI, walaupun ada pengampunan secara umum oleh Presiden Soekarno, ada trauma, ada rasa takut sebagai orang yang kalah perang dan sebagai orang yang dianggap memberontak. Dan itu sangat baik. Apalagi setelah datangnya Orde Baru. Jadi pengaruh ke jangka panjang. Sanak pandangan rahimakumullah, maka awak calik trauma-trauma itu lah 2 kali di Minangkabau. Yang pertama, setelah Padri, saat Tuanku Imam Bonjol itu kalah, maka generasi Padri, para ulama, cendekiawan, para panglima perang, didikan Tuanku Imam Bonjol pun melarikan diri ke Malaysia. Sehingga di Malaysia itu terkenal orang Rau atau orang Rawa, orang-orang yang lari dari Rau Pasaman. Walaupun mereka lah mulai ke Malaysia itu sejak awal, tahun 1700-an, sama dengan orang Minang yang lain. Tapi gelombang besar lari ke Malaysia itu adalah di masa Padri. Sehingga setelah Tuanku Imam Bonjol, ulama-ulama tidak muncul di Bonjol. Ulama-ulama tidak muncul di Rau, tidak ada pewaris Tuanku Rau. Karena banyak yang menyingkir, melarikan diri ke Malaysia, ke daerah-daerah lain. Dan itulah yang terjadi sesudah PRRI. Sebelum PRRI, perantau Minang di Jakarta hanya sekitar 100.000. Karena di saat perjuangan pra kemerdekaan, waktu dibantu Balai Pustaka, itu orang-orang Minang lah banyak yang jadi pengusaha di Jakarta. Sebelum kemerdekaan lah banyak orang jadi pengusaha. Namun sebelum PRRI diperkirakan ada 100.000 orang Minang di Jakarta. Namun setelah PRRI naik 500%. Maka tahun 1970-an orang Minang diperkirakan di Jakarta lama sampai 500.000. Dan alhamdulillah kini lah banyak buku-buku yang dikarang balik tentang PRRI. Yang mungkin selama dulu zaman Orde Baru atau Orde Lama orang takut membahas, tapi kini buku-buku tentang PRRI lah banyak ditulis, termasuk orang korban PRRI, anak-anak tokoh PRRI lah banyak menulis
susah penderitaan masyarakat waktu terjadinya PRRI. Dan itu pengaruh luar biasa. Jadi lanjutan dari trauma PRI itu adalah hijrahnya orang Minang. Jadi kalau tadi Wak ambil faktor pertama kemunduran Islam itu dengan bergesernya kepemimpinan dari ulama kepada pemerintah. Faktor kedua adalah faktor hijrah dan wafatnya para ulama. Jadi hijrah yang sangat banyak itu terjadi setelah PRRI. Dan sejak dari awal kemerdekaan, beberapa tokoh Minang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Seperti Mahmud Yunus, jadi pegawai di Departemen Agama Pusat. Buya Hamka sempatlah sebentar menjadi pegawai. Kemudian alumni Mesir yang banyak di Minangkabau sebelum kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, mulai setelah PRRI, banyak yang hijrah ke daerah lain. Banyak yang jadi dosen, waktu di IAIN atau UIN Jakarta kini, itu didominasi oleh orang-orang Minang. Waktu dibuka IAIN, ya, perguruan tinggi Islam di Pekanbaru, tokoh-tokoh dari Minang sampai ke Jogja, sampai ke Kalimantan seperti Haji Jalaluddin, ya, ketua MUI setelah Datuk Pelimo Kayu, bila menjadi pegawai Departemen Agama Kalimantan, bila alumni Mekah. Jadi faktor kedua membuat kemunduran Islam di Minangkabau, wafatnya para ulama dan banyaknya ulama-ulama muda penerus yang hijrah ke provinsi-provinsi lain, yang terutama banyak yang dosen di perguruan tinggi Islam, kerja di Departemen Agama. Hadirin rahimakumullah. Jadi secara umum bisa ulang balik sebab kemunduran ilmu-ilmu keislaman di Minangkabau. Pertama, bergesernya kepemimpinan ulama di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang dulu dikelola oleh para ulama, mulai dari tingkat SD dan seterusnya dikelola oleh para ulama seperti Muhammadiyah, organisasi keislaman, ya, seiring perjalanan waktu mulai banyak yang berguguran. Yang berdiri adalah sekolah-sekolah negeri, SMP, SMA, itu ada manfaatnya, bukan tidak ada. Nah, tapi non ulama tentu sulit lahir dari sekolah yang seperti itu. Ulama hampir-hampir tidak berperan di bidang pendidikan. Ya, bahkan di Sanawiyah pun mencari seorang ulama pun kadang susah. Dalam kondisi saat ini, ya, sesuai dengan perubahan kurikulum. Ya. Kemudian penyebab kemunduran Islam Minangkabau adalah wafat dan hijrahnya tokoh-tokoh Minangkabau karena semangat merantau yang cukup tinggi. Ya. Setelah kemerdekaan banyak yang jadi pegawai ke berbagai provinsi yang lain. Ya, mungkin kena mengamalkan pantun karantau madang di hulu berbuah bunga balun, karantau bujang dahulu di kampung Pukuno Balun. Banyak yang merantau, termasuk orang-orang Minang yang sekolah ke Saudi yang lagi memo dulu oleh Muhammad Nasir. Kadang banyak yang tersakit kerajo di Timur Tengah atau kerajo di Jakarta atau kerajo di Malaysia. Mungkin karena di situ lebih menjanjikan, ada peluang kerajo dan sebagainya. Banyak yang merantau, sementara yang pulang kampung jarang. Termasuk penyebab kemunduran Islam itu adalah trauma PRRI, dicap sebagai pemberontak atau orang yang kalah dalam perang. Sehingga sesudah PRRI, orang awak di Jakarta terjadi peningkatan 500%. Ya. Sampai 500 juta orang Minang hidup di Jakarta tahun 70-an. Padahal sebelum PRRI hanya sekitar 100 ribu. Nah, barangkali untuk sanjung kini awak cukupkan sampai di situ. Apa yang awak sampaikan tujuannya agar awak menyadari kekurangan ulama di daerah awak dan sedar awak harus sama-sama mendukung. Awak tidak bisa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ya. Cari salah tentu mudah, tapi yang penting awak belajar dari kesalahan. Balik di Minangkabau, tiap negari itu ada buyanya, tiap masjid itu ada orang malinnya yang memang dihormati, disegani, hanya yang mengatur masalah-masalah ibadah, masalah-masalah keumatan di musaji dan seterusnya meningkat sampai ke nagari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang awak sampaikan sehingga awak termotivasi untuk balik menghidupkan nagari awak sehingga tercapai hendaknya apa yang selalu awak sabui adat basandi syarak basandi kitabullah.
dan itu membutuhkan kehadiran para ulama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi